Zaman sekarang HP flagship itu udah nggak ada harga dirinya. Banyak banget HP rilis dengan spek dewa, tapi harga terjangkau. Mantan HP flagship pun sekarang harganya turun drastis. Bahkan ada yang dijuluki flagship killer, karena harga anjlok parah. Buat kalian yang pengen spek tinggi tanpa jebol kantong, ini dia list HP flagship killer terbaru yang wajib dilirik. Yang pertama ada Poco F3. Pertama-tama, Poco F3 ini dibekali dengan layar Super AMOLED 6,67 inci yang mantap dengan refresh rate 120 Hz yang bikin scrolling dan gaming kalian jadi lebih smooth tanpa nge-lag. Di dapur pacunya Poco F3 ini ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 870. Buat storage, kalian bisa milih antara 128GB atau 256GB, sementara RAM-nya ada pilihan 6GB atau 8GB. Ada lensa utama 48MP, ultra wide 8MP, dan telemakro 5MP, plus kamera depannya 20MP, yang pasti bikin selfie kalian jadi kece badai. Terakhir nggak kalah penting, Poco F3 ini dibekali baterai 4520 yang tahan lama, dan ditambah lagi dengan fast charging 33 watt. Ponsel ini masih sangat layak untuk dijuluki flagship killer. Yang kedua ada Tecno Camon 20 Pro 5G. Pertama, layar Tecno Camon 20 Pro 5G ini pakai panel AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz, yang pasti bikin pengalaman nonton video atau main game kalian jadi lebih asik dan lancar. Di sisi performa smartphone ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 8050 fabrikasi 6 nanometer dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB. Kamera belakangnya ada 3 kamera utama 64MP dengan OIS, ditambah 2 sensor 2MP untuk depth dan macro shots. Kamera depan 32MP-nya juga mantap buat selfie atau video call. Hasilnya tajam dan detail. Jangan lupa juga baterainya 5000 mAh dengan fast charging 33 watt yang bisa ngecas cepat. Di tahun 2025, ponsel ini juga masih layak banget buat dibeli. Yang ketiga ada Infinix Note 40 Pro Plus. Mulai dari layarnya Infinix Note 40 Pro Plus ini dibekali layar AMOLED 6,78 inci yang serius besar banget, ditambah lagi dengan refresh rate 120 Hz yang bikin scrolling dan swiping jadi super smooth. Nah, buat urusan dapur pacu, ponsel ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7020 fabrikasi 6 nanometer. Dengan RAM 12GB juga dengan memori internal 256GB, luas banget buat simpen semua file dan aplikasi tanpa takut cepat penuh. Kamera belakang triple dengan sensor utama 108MP, diikuti 2 sensor 2MP buat depth dan detail makro. Sementara itu, kamera depan 32MP-nya juga siap memanjakan para selfie-holic dengan hasil foto yang ngepop dan tajam. Tapi yang bikin paling heboh adalah baterainya yang berkapasitas 4600 mAh, dilengkapi dengan teknologi pengisian super cepat 100 watt. Bayangin aja ngecas super kilat, bentar doang udah siap sambung aktivitas lagi tanpa perlu nunggu lama. Yang keempat ada Poco X6 Pro. Poco X6 Pro dibekali layar OLED 6,67 inci yang smooth banget dengan refresh rate 120 Hz. Sekarang soal performa, Poco X6 Pro mengusung prosesor MediaTek Dimensity 8300 Ultra dengan RAM 12GB dan memori internal 512GB. Smartphone ini siap nampung semua kebutuhan kalian tanpa bikin lu pusing mikirin ruang penyimpanan yang habis. Beralih ke kamera, Poco X6 Pro ini dilengkapi dengan setup kamera belakang triple yang terdiri dari kamera utama 64MP OIS, ultra wide 8MP, dan sensor 2MP untuk depth. Oh, dan jangan lupa tentang baterainya yang gede 5000 mAh guys, ditambah lagi dengan pengisian cepat 67 watt yang bikin kalian nggak perlu nunggu lama buat penuhin baterai. Yang kelima ada Poco F6.
Poco F6 membawa layar AMOLED 6,67 inci yang smooth banget dengan refresh rate 120 Hz. Bicara soal dapur pacu, smartphone ini ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3, konfigurasi memori internal 256 GB atau 512 GB, ditambah dengan RAM 8 GB atau 12 GB. Untuk kamera Poco F6 dilengkapi dengan setup kamera belakang dual yang meliputi sensor utama 50 megapiksel dan ultrawide 8 megapiksel. Kamera depan 20 megapikselnya juga siap membuat selfie lo terlihat lebih tajam dan jelas. Nggak ketinggalan baterainya yang berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat 90 Watt. Di tahun 2025 tentunya HP Poco F6 jadi flagship killer sejati. Yang keenam ada Asus Zenfone 11 Ultra. Kita mulai dari layarnya yang gila-gilaan. Asus Zenfone 11 Ultra dilengkapi dengan layar LTPO AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate 144 Hz. Sekarang ngomongin soal performa smartphone ini, ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, salah satu chip terkencang di pasar saat ini. Ditambah lagi lo bisa pilih antara memori internal 256 GB atau 512 GB dan RAM 12 GB atau 16 GB. Dengan setup kamera belakang triple yang terdiri dari 50 megapiksel OIS, 32 megapiksel telefoto, dan 13 megapiksel ultrawide. Kamera depan 32 megapikselnya juga sempurna buat selfie atau video call dengan kualitas yang tajam dan jernih. Terakhir soal baterai Asus Zenfone 11 Ultra dibekali dengan baterai 5500 mAh dengan dukungan pengisian cepat 65 Watt. Di tahun 2025 HP ini udah turun banget harganya dengan spek sekelas flagship. Yang ketujuh ada Infinix GT 20 Pro. Infinix GT 20 Pro dibekali dengan layar AMOLED 6,78 inci yang super luas, plus refresh rate 144 Hz yang membuat tampilan layar super smooth. Kita lanjut ke dapur pacu, di mana Infinix GT 20 Pro ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 8200 Ultimate fabrikasi 4 nanometer. Kalian bisa pilih antara memori internal 256 GB dan RAM 8 GB atau 12 GB, jadi semua aplikasi dan game bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Dengan sensor utama 108 megapiksel ditambah dua sensor 2 megapiksel, untuk selfie atau video call kamera depan 32 megapiksel, baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 45 Watt, udah cukup banget buat tahun ini, tapi tidak sebesar 6000 mAh yang standar di tahun 2025. Harganya sendiri udah turun banget loh dari harga asli pas launching pertama kali. Yang kedelapan ada Samsung S24. Samsung S24 ini bawa layar Dynamic LTPO AMOLED 2X 6,2 inci dengan refresh rate 120 Hz. Bayangin aja layar ini kecil, tapi juga super responsif dan jernih, bikin semua yang lo tonton atau mainkan terlihat super bening. Di sisi performa smartphone ini ditenagai oleh Exynos 2400 yang merupakan chipset canggih buatan Samsung sendiri. Dengan memori internal yang bisa dipilih antara 128 GB, 256 GB, atau 512 GB, serta RAM 8 GB, Samsung S24 ini siap handle multitasking dan gaming berat tanpa kendala. Setup kamera belakang triple dengan sensor utama 50 megapiksel dengan OIS, ditambah 10 megapiksel telefoto dan 12 megapiksel ultrawide. Kamera depan 12 megapikselnya juga tidak main-main. Kapasitas baterainya 4000 mAh dengan pengisian cepat 25 Watt. Untuk awal tahun 2025 ini, harga Samsung sendiri udah turun banget loh. Harganya cocok dijulukin flagship killer. Yang kesembilan ada Sharp Aquos R8s. Pertama dari segi layar, Sharp Aquos R8s ini menggunakan panel IXO OLED 6,4 inci
dengan refresh rate 120 Hz. Layar ini menawarkan tampilan yang ciamik dengan warna yang jernih dan gerakan yang ultra smooth, cocok banget buat lo yang suka gaming atau streaming konten HD. Di bagian dapur pacu smartphone ini, ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, fabrikasi 4 nanometer. Soal penyimpanan Aquos R8s menawarkan memori internal 256 GB dan RAM 8 GB yang lebih dari cukup untuk menyimpan berbagai apps dan file media tanpa kehabisan ruang. Aquos R8s dilengkapi dengan setup kamera belakang dual dengan sensor utama 50,3 megapiksel dan sensor ultrawide 13 megapiksel. Sementara itu, kamera depan 8 megapikselnya cukup untuk selfie atau video call yang jernih. Walaupun baterainya bukan yang terbesar di pasaran, kapasitas 4750 mAh dengan pengisian 15 watt. Jadi meskipun Sharp Aquos R8s ini kurang laku, tapi dengan chipset flagship dan fitur yang solid ponsel ini, benar-benar layak untuk dipertimbangkan sebagai flagship killer. Yang ke-10 ada Oppo Reno 11 Pro. Oppo Reno 11 Pro dibekali dengan layar OLED 6,74 inci dengan refresh rate 120 Hz. Layar besar plus refresh rate tinggi ini menjamin tampilan yang smooth dan tajam, cocok buat lo yang suka nonton atau main game di HP. Sekarang ngomongin soal performa, Reno 11 Pro ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 8020 fabrikasi 6 nanometer. Plus dengan memori internal 512 GB dan RAM 12 GB, HP ini nggak cuma kenceng tapi juga luas buat nyimpen berbagai macam file dan aplikasi. Sensor utamanya 50 megapiksel dengan OIS, disokong oleh dua sensor tambahan 32 megapiksel dan 8 megapiksel. Untuk selfie atau video call, kamera depan 32 megapiksel juga siap memanjakan wajah lo. Untuk baterai Reno 11 Pro, dilengkapi dengan kapasitas 4600 mAh dan dukungan pengisian cepat 80 watt. Jadi, buat lo yang cari HP dengan performa top, kamera bagus, dan baterai awet, Oppo Reno 11 Pro ini bisa jadi pilihan yang pas. Apalagi dengan harga yang sudah turun drastis, ini kesempatan emas buat dapetin HP flagship dengan harga miring. Yang ke-11 ada Xiaomi 14T Series. Xiaomi 14T Series ini membawa layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 144 Hz yang menjamin tampilan super smooth dan tajam. Nggak peduli lu lagi scrolling atau ngegame, layarnya ini pasti nyaman banget di mata. Nah, untuk dapur pacunya Xiaomi 14T Series ini dibagi dua versi guys. Versi Pro ditenagai oleh MediaTek Dimensity 9300 Plus, sedangkan versi biasa pakai Dimensity 8300 Ultimate. Kita ngomongin memori dan storage, seri ini tawarkan dua pilihan, yaitu 256 GB atau 512 GB dengan RAM 12 GB. Jadi lo nggak perlu khawatir kehabisan tempat untuk simpen semua data dan aplikasi. Xiaomi 14T Series ini punya setup kamera belakang triple yang berkolaborasi dengan Leica. Ada kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, kamera kedua juga 50 megapiksel buat telefoto, dan kamera ultrawide 12 megapiksel. Kamera depan 32 megapikselnya juga oke punya, untuk semua kebutuhan selfie atau video call lo. Soal baterai, dua versi ini sama-sama bawa 5000 mAh, tapi dengan pengisian yang berbeda. Versi biasa punya fast charging 67 watt, sementara versi Pro naik level dengan 120 watt. Jadi, dengan semua fitur sebagus ini, nggak heran jika Xiaomi 14T Series jadi HP favorit saya di tahun ini. Ini kombinasi sempurna antara harga yang terjangkau dan spesifikasi yang mumpuni. Kalau lo cari HP baru, seri ini bisa jadi pilihan yang sangat tepat. Yang ke-12 ada Nubia Red Magic 8S Pro. Layar AMOLED 6,8 inci dengan refresh rate 120 Hz adalah daya tarik utama dari Nubia Red Magic 8S Pro. Ukuran layar yang besar ini menjanjikan pengalaman visual yang imersif, terutama saat bermain game atau menonton video.
Soal performa Nubia Red Magic 8S Pro ini ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 fabrikasi 4 nanometer. Dengan memori internal 256GB atau 512GB dan RAM 8GB atau 12GB, smartphone ini siap menjalankan game-game berat dengan lancar. Kamera belakang triple dengan sensor utama 50MP, ditambah 8MP dan 2MP. Kamera depan 16MP juga cukup solid untuk selfie atau streaming saat lo live game. Yang nggak kalah penting, baterainya yang besar 6000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 80 Watt, memastikan bahwa lo bisa bermain game lebih lama tanpa perlu sering-sering nge-charge. Jadi dengan semua fitur keren ini ditambah penurunan harga yang signifikan, Nubia Red Magic 8S Pro ini jadi salah satu pilihan smartphone gaming terbaik di pasaran saat ini. Terakhir ada iQ12. iQ12 ini dibekali layar AMOLED 6,78 inci yang mendukung refresh rate 144Hz. Di bagian dapur pacu smartphone ini dibekali dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, kamera utamanya 50MP OIS, disertai dengan kamera telefoto 64MP yang menawarkan zoom optikal 3 kali dan kamera ultrawide 50MP. Plus kamera depan 16MP-nya juga siap buat selfie atau video call yang jernih. Baterainya pun nggak main-main, 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 120 Watt. Secara keseluruhan HP ini benar-benar layak disebut sebagai salah satu smartphone terbaik tahun ini. Itu tadi daftar HP dengan spek gahar yang bisa dibilang flagship killer terbaru di tahun 2025 dan yang gila harganya udah anjlok banget.